patiently waiting each day that goes by, staring out windows at stars in the sky, imagining one day I'll be one of them, but patiently waiting till then. Maybe I'm wasting time, maybe I've lost my mind, maybe this whole thing is a joke and no one let me know. And still I'm patiently waiting with you by my side, trusting one day that I can provide the life you've deserved but never demand. Oh, patiently waiting till then, the life you've deserved but never demand. Patiently waiting till then. Selamat pagi, Dr. Fandi. Selamat pagi.
Dokter, ketemu lagi, jumpa lagi dengan saya Galuh. Iya, Terima Mbak kasih Galuh. banyak Oke. sebelumnya Dok sudah mau mampir kembali pagi-pagi di Raisa Radio. Maaf ya, ini tadi sempat agak masalah koneksinya. Tidak apa-apa Dok. Selamat pagi Dokter Pandi. Selamat pagi, Dokter Nabila. Sehat Dok hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, mungkin bisa kita mulai nih Dokter Fladi dan juga Dokter Nabila. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pagi hari ini dalam Bincang-Bincang Santai Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Radio. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Ketemu lagi setiap hari Selasa pagi pukul 7.30. Kita bersama-sama mengikuti Bincang-Bincang Santai. Sobat Sehat, pagi hari ini mungkin dari Sobat Sehat yang mendengarkan Raisa Radio melalui aplikasi streaming radio. Selamat pagi juga untuk Sobat Sehat yang mantengin melalui Zoom atau melalui website. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam Bincang-Bincang Santai. Sobat Sehat, mungkin pagi hari ini ada rutinitas yang rutin kita lakukan, momen-momen yang rutin, itu adalah pagi-pagi nih berkaca. Nah, pagi-pagi biasanya sebelum mandi biasanya kita berkaca. Kalau kita berkaca pasti kita memunculkan keresahan-keresahan. Ini kulitku kenapa? Nah, pagi hari ini Sobat Sehat kita akan menjawab keresahan-keresahan kita semua tentang bagaimana mengenali jenis kulit-kulit kita, dan kita akan berbincang bersama dengan Dr. Flandiana Yogianti, PhD, spesialis dermatologi dan venerologi. Beliau dari Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM, dan akan ditemani oleh Dr. Nabila Kirti Pradipta, PPDS Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM. Kami persilahkan untuk Sobat Sehat yang nanti akan ada pertanyaan, boleh raise hand atau dituliskan di kolom chat saja. Baik, kepada Dr. Nabila, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila, pagi ini akan memandu Bincang-Bincang Santai Raisa Radio dengan topik kali ini yang sangat menarik ya, sudah ditunggu-tunggu. Mari mengenali jenis kulit kamu. Dengan narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Dr. Flandiana Yogianti, PhD, spesialis dermatologi dan venerologi. Pasti sudah pada mengenal beliau ya. Beliau ini adalah staf di bagian Departemen Dermatologi dan Venerologi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, sekaligus Kepala Instalasi Subunit Rawat Jalan dan Privilege RSUP Dr. Sarjito. Baik, para pendengar Sobat Sehat sekalian, nanti kalau penasaran, ingin bertanya, langsung saja menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, dan tentu saja akan dijawab langsung oleh Dr. Flandi pada pagi hari ini. Langsung saja kita sudah bersama dengan Dr. Flandi. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Dokter Nabila. Selamat pagi, Sobat Sehat dimanapun berada. Kembali lagi ya dokter di episode kali ini. Iya, duet lagi kita ini. Duet lagi, waktu itu kita membahas tentang skincare. Ternyata ada episode selanjutnya nih dokter. Ini juga nggak kalah kok ya kayaknya ya, Raisa Radio ngundang kita ya. Kali ini tentang jenis kulit nih dokter. Ini lumayan menarik nih karena pasti tadi katanya Mbak Galuh pada berkaca ingin tahu nih kok apa ya masalah kulit di kita ini, dan sebenarnya basicnya itu kita juga harus tahu terlebih dahulu jenis kulitnya itu apa. Nah langsung saja mungkin ya dokter kita akan bincang-bincang santai tentang jenis kulit. Sebenarnya nih dokter, jenis kulit itu apa saja sih dok? Jadi kalau jenis kulit itu kan sebetulnya secara sederhana ya, mungkin awam menyebut kadang kulit yang kering biasanya, atau kemudian ada kulit yang berminyak. Nah, terus juga ada yang dua-duanya, jadi disebut sebagai kulit yang kombinasi. Jadi kadang ngerasa ada kalanya berminyak, tapi kok juga sering kulitnya seperti agak bersih, kering seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang istilahnya kulit sensitif. Nah, ini kulit sensitif itu kadang sering kita jumpai ya, atau mungkin saya jumpai biasanya kalau saya dalam praktek sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin gitu, dok kayaknya kulit saya sensitif deh. Itu sering pasien kadang mengeluhkan gitu. Kadang suka saya bercandain, sensitifnya gimana? Kalau dikitik-kitik lebih geli atau gimana gitu, lebih lebih terhadap geli atau gimana? Nah sebetulnya
kulit sensitif itu sendiri pun ada beberapa jenis. Jadi yang pertama adalah yang mungkin dia lebih mudah untuk berjerawat, lebih mudah untuk terpicu menjadi suatu jerawat, atau yang tipe yang rosacea, kita pakai sedikit istilah kedokteran ya, atau dia mudah memerah. Jadi memerahnya biasanya juga karena suatu pemicu-pemicu tertentu, bisa karena suhu, bisa karena makanan yang panas, yang pedas. Jadi mungkin kalau Dokter Nabila sekarang kulitnya pipinya memerah ya, itu karena blush on, gitu Iya, kan? Itu bukan. Nah itu bukan karena malu, bukan karena apa-apa, atau blushing gitu biasanya. Nah itu ada juga yang tipe sensitif yang seperti itu. Kemudian yang kadang gampang celkit-celkit. Jadi kok nggak ada apa-apa, rasanya seperti ada yang menyengat, seperti tingling, sensasi yang kayak celkit gitu ya, sering yang dikeluhkan biasanya, atau terbakar. Nah kemudian juga ada yang tipe yang mudah alergi. Nah itu masuk dalam grup yang kulit yang sensitif. Nah biasanya gampang gatal, gampang merah, gampang lupas kalau pakai produk-produk tertentu gitu. Itu mungkin secara sederhananya seperti itu. Kalau yang kulit kering ya keluhannya sering kok kayak kulitnya kayak ketarik, kencang gitu, atau bahkan kadang lebih kayak kusam, atau ada apa ya biasanya ya, kayak kelupas dikit-dikit kayak itu. Jadi Kalau yang ada kulit banyak. berminyak, betul. Kalau kulit berminyak ya sederhananya biasanya, aduh kok apa ya berminyak sekali. Kadang ada yang memakai seperti tisu yang untuk menyerap minyaknya juga kan, yang kayak kertas minyak itu. Mungkin Iya. simpelnya seperti itu. Jadi nggak cuman kering, nggak cuman berminyak ya dok, ternyata ada jenis kulit lainnya. Dan tadi kalau berkaca kita bisa bedain ya dok, berarti ya maksudnya Iya. apa sih jenis kulit kita. Jadi memang kalau yang kulit kering itu cenderung warnanya juga agak-agak apa ya, tidak kalau lebih kayak pucat, putih gitu, karena memang lebih kering kan, teksturnya kasar gitu. Terus ya tadi yang sudah saya jelaskan, rasa kencang. Nah kalau kulit kombinasi ya biasanya berminyak, kalau yang berminyak itu ya biasanya dia oily, lebih berminyak pada area-area tertentu. Tentunya yang area memang menghasilkan suatu minyak ya, jadi yang banyak kelenjar minyaknya gitu. Nah kalau yang kombinasi dia bisa aja pada area yang banyak kelenjar minyaknya itu memang berminyak, tapi di area lain kok ada keluhan kering, itu juga bisa aja. Oke, jadi berarti ada kulit kombinasi ya dok ya, nggak cuma yang cuma kering aja, berminyak aja, ternyata ada kulit kombinasi. Dan ternyata kulit sensitif juga ada banyak ya dok tipenya, nggak cuma rasa gampang merah. Cuma yang betul, sebenarnya nggak cuma yang gampang merah atau gampang celkit-celkit, sebenarnya ada beberapa jenis yang lain juga. Oke, baik nih. Jadi sobat sehat bisa coba berkaca, coba ditentukan nih jenis kulitnya apa. Tapi sebenarnya nih dok, kalau misalnya dengan berkaca aja kita nggak cukup buat mungkin kita pengen mengenal lebih jauh jenis kulit, ada nggak ya dok pemeriksaan lain yang bisa kita lakukan, atau mungkin pemeriksaan penunjang di rumah sakit yang bisa kita lakukan untuk mengenali jenis kulitnya tuh ke arah mana? Betul, jadi kadang kita memang perlu alat bantu untuk memeriksa ya. Jadi ada beberapa pemeriksaan, tentunya ini mungkin kita nggak ada di rumah. Kayak gini kita harus datang ke dokter spesialis kulit dan kelamin atau dokter spesialis dermatologi dan venerologi. Jadi untuk memeriksa gimana sih produksi dari kelenjar minyak kita, bisa dengan pemeriksaan sebum ya, menggunakan alat seperti sebumeter, atau kalau kulitnya terasa kering, kita bisa melihat apakah memang ada suatu peningkatan dari transepidermal water loss, atau yang sederhananya seperti air. Jadi kulit kita pun bisa dehidrasi ya. Jadi kalau ada air yang menguap terlalu banyak gitu, nah itu harus dicek juga transepidermal water loss-nya, itu juga ada alatnya. Jadi yang seperti tewameter, kemudian juga gorometer bisa digunakan. Jadi ada beberapa alat penunjang yang bisa kita pakai. Tapi di samping itu kadang juga ada dengan pemeriksaan menggunakan seperti kaca pembesar gitu, yang itu tentunya merupakan keahlian seorang dokter spesialis dermatologi dan venerologi ya, atau dokter spesialis kulit dan kelamin. Itu kita juga bisa menilai, oh area ini memang kulit ini jenisnya seperti apa gitu, dokter Nabila. Simpelnya gitu ya. Jadi kadang bercermin pun nggak cukup, apalagi kalau selfie-nya kamera jahat pula ya. Kamera baik dong dok, pakai filter.
Iya baik, jadi bisa periksa ke dokter juga buat tahu Bisa. sebenarnya jenis kulitnya itu ke arah lebih ke arah yang mana. Nah Iya, dok, ini kalau tadi kita bahas jenis kulit, sebenarnya oke. nggak jauh-jauh kita singgung juga tentang warna kulit. Mungkin sekarang ada tren yang pengen tan, ada tren yang pengen putih. Nah sebenarnya jenis kulit itu warna kulit itu apa saja ya dok? Apakah hanya tan dan putih saja atau gimana kita cara membedakannya juga? Oke, jadi sebetulnya kita bisa membedakan beberapa fototipe untuk kulit berdasarkan warnanya itu berdasarkan ada yang disebut sebagai Fitzpatrick type ya. Jadi itu seperti kakeknya, gurunya, suhunya di kulit ya. Dulu dia membagi kulit itu menjadi beberapa fototipe, ada 6. Nah, ada yang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 itu paling cerah, kemudian 6 itu yang paling gelap. Nah, kalau yang 1 ciri khasnya biasanya dimiliki oleh teman-teman kita yang orang Caucasian ya. Itu ciri khasnya dia memang putih, putih pucat gitu. Nah, dia cenderung kalau terpapar sinar matahari, dia akan mudah sekali untuk terbakar. Tidak pernah tanning, tidak pernah menghitam. Coba kalau Dr. Nabila atau saya berjemur, kita ke pantai, itu apa yang terjadi? Apakah merah? Terbakar? Enggak, karena kita bukan tipe 1. Kita akan justru menjadi kulitnya kok gelap ya, aduh gimana dong gitu kan. Iya. Nah, itu tan easily ya. Nanti saya jelaskan yang di tipe berikutnya. Nah, kalau yang tipe 1 itu tanpa babiku, kalau kena sinar matahari tanpa menggunakan sunscreen yang ada kuat kayak gitu dia akan terbakar. Bisa melepuh, bisa sampai memerah gitu ya. Cukup berat. Kadang harus menggunakan obat-obat tertentu untuk meredakan masalahnya. Nah, kalau yang tipe 2 masih juga yang tipe yang putih ya biasanya itu mulai dia bisa terbakar juga kalau terpapar sinar matahari, tapi kemudian dia bisa menggelap, dia bisa tanning. Gitu. Jadi dia udah agak tidak sepucat yang tipe 1. Kalau yang tipe ketiga itu terkadang dia bisa terbakar, bisa juga apa namanya tanning tanpa sebelumnya ada terbakar kulitnya. Jadi nggak ada lepuh, nggak ada memerah, tahu-tahu dia bisa terbakar. Nah, kalau yang tipe 3 ini biasanya banyak yang di Asia Timur. Jadi teman-teman kita yang di daerah yang di Korea atau di Jepang, di daerah-daerah yang di Cina itu antara yang tipe 3 biasanya atau tipe 2 juga ada. Nah, di Indonesia itu sebenarnya kita kan betul Bhinneka Tunggal Ika ya, ada bermacam-macam. Jadi ada yang dari tipe 3 biasanya range-nya tipe 3, 4, 5, bahkan mungkin kalau 6 itu biasanya yang teman-teman kita yang di Afrika seperti itu yang memang hitamnya gelap ya. Nah, kalau kita antara 3, 4, 5 biasanya tergantung dari ras masing-masing. Nah, tadi yang 3 udah saya jelaskan. Kalau yang keempat itu biasanya 4 itu seperti saya gini 4 sebetulnya. Saya bukan 3. Ya 3,5 mungkin. Nego ya dok. Nego pas ya. Nah, itu biasanya tidak terbakar kalau terpapar sinar matahari ya dia gampang untuk menjadi gelap. Nah, itu warna-warna kulit antara putih sampai yang seperti agak coklat terang atau kuning langsat mungkin ya kalau bahasa kita. Nah, kelima itu biasanya dia sudah jarang sekali terbakarnya, melepuh sampai membentuk gula atau memerah, itu yang ciri khas untuk yang sunburn gitu, tapi dia mudah sekali menjadi hitam. Nah, itu yang kulitnya tipe coklat ya biasanya. Coklat, kemudian sawo matang itu masuk mana ya? Saya juga bingung kadang-kadang. Kalau yang 6, nah itu paling akhir ini 13 itu gelap ya. Itu udah tipe kulit yang paling gelap, jelas sudah tidak apa ya kalau dia berjemur tidak akan kemudian terbakar kayak gitu kecuali memang dosis yang diterima itu sangat tinggi dan gitu. Ya, jadi ini mungkin ilmu baru sebenarnya ya buat saya sobat sehat. Jadi kalau ditanya mungkin jangan warna kulitnya apa, putih enggak. Sekarang pakai tipe ya. Saya tipe 3, Repot tipe banget 4 mikir ya. nanti. Minta diskon lagi. Tapi intinya jadi pembagian tipe-tipe itu kita memang sudah terlahir dengan menggunakan sudah memiliki saya tipe kulit yang berapa gitu. Nah, sebaiknya memang kalau yang tipe kulit yang satu kayak gitu ya jangan tanning, itu sama aja memberikan masalah tuh kan. Nah, sebaliknya kalau kita di Asia gitu kan kadang selalu identik cantik sama dengan putih padahal kan enggak ya. Semua orang tuh cantik gitu loh. Ya enggak semua orang cantik, kalau cowok semua orang cakep gitulah ya. Nah, tapi kita semua sudah dikaruniai dengan kulit, dengan itu sudah disesuaikan dengan di mana kita tinggal gitu loh. Kebayang nggak kalau seumpama dulu itu diciptakan manusia dengan skin fototipe 1 di Indonesia, apa yang terjadi?
kita dengan sinar matahari yang sangat kaya ya setiap harinya gitu, tentunya akan jadi masalah gitu. Mungkin jadi kulitnya terbakar, mudah terkena kanker kulit dan lain-lain. Sehingga memang sudah pas kita memiliki kulit yang memang nggak putih gitu loh. Jadi we have to be proud. Cantik itu nggak harus selalu putih gitu loh. Kita dengan apa ya, istilahnya inner beauty itu lebih penting. Yes, inner handsome juga lebih penting ya. Ini soalnya ada penonton yang laki-laki juga, nanti kalau dibilang semuanya cantik gitu kan gimana gitu. Iya betul. Jadi cantik nggak harus putih dan kita sudah cantik dan ganteng itu nggak harus putih gitu. Itu kita harus mengubah paradigma itu. Kadang sering yang jadi masalah itu ketika kita mencoba merubah dari yang gelap mau kita putihkan atau sebaliknya dari putih mau digelapkan. Itu justru kadang menimbulkan masalah-masalah. Memang kadang rumput tetangga itu selalu lebih hijau gitu ya. Makanya ditanamin bunga biar warna-warni, nggak cuma tetangga doang yang lebih hijau. Betul, jadi sebenarnya yang penting malah kita kenali jenis kulit dan warna kulit kita ya, kita melakukan perawatan sesuai dengan jenis kulit kita ya dokter ya, jadi jangan melihat rumput tetangga gitu. Nah sebenarnya lihat bunganya aja. Lihat bunganya aja. Sebenarnya dok, tapi kalau tadi kan mungkin ada tipe-tipenya, mungkin aduh aku masih bingung nih, sebenarnya ada nggak sih dok pemeriksaan yang lebih detail nih untuk tahu sebenarnya warna kulit kita tuh apa, ke arah mana gitu? Ada nggak sih dok? Kalau untuk tipe itu ya mungkin kita sebenarnya sudah ada sih seperti grafnya untuk yang warnanya, contohnya itu ada. Tapi kalau untuk mengetahui kulitnya kemerahan, untuk mengetahui kadar kemerahannya eritem atau melaninnya, jadi itu kadang bukan untuk memeriksa itunya sih, jenis fototipenya kita nggak pakai itu. Cuma kadang untuk memeriksa evaluasi terhadap suatu tindakan, ya apakah itu lebih merah atau lebih coklat, itu kita bisa menggunakan alat bantu juga yang objektif, jadi nggak subjektif. Kalau kita melihat dengan mata kita memakai itu yang istilahnya subjektif ya. Kadang tiap orang penilaian dokter Nabila, mas saya bisa beda gitu kan. Mungkin saya matanya udah lebih tua, mungkin agak katarak dikit gitu, nilainya warna agak beda gitu. Nah, kalau dengan alat itu kita objektif karena akan keluar angkanya. Nah, itu bisa menggunakan alat-alat seperti mixameter ataupun chronometer seperti itu. Oke, jadi ada alat yang lebih dan ada beberapa alat-alat yang lain juga sih. Baik. Nah dok, sekarang mungkin kembali ke jenis kulit tadi ya dok. Tadi sudah dijelaskan beberapa jenis kulit. Nah mungkin problem sobat sehat mungkin ada yang punya problem jerawat nih dok. Sebenarnya kalau jerawat sendiri itu bisa muncul juga nggak sih dok pada kulit kering? Mungkin taunya kulit berminyak tuh jerawatan gitu. Tapi kalau kulit kering bisa juga nggak dok ini jerawatan? Bisa dokter Nabila. Jadi contohnya saya sendiri memiliki kulit yang kering. Jadi mungkin ini kelihatan glowing karena saya memakai suatu moisturizer yang tepat. Nanti mungkin kita bahas sedikit aja ya. Tapi saya bukan tipe kulit yang berminyak. Tapi saya bisa berjerawat juga. Nah, karena penyebabnya itu bermacam-macam. Nggak melulu itu karena kulit yang berminyak. Gitu. Ternyata ada hal-hal tertentu seperti trauma pada kulit yang bisa karena gesekan rambut ataupun dari kain ya, mungkin yang sekarang juga yang sering kan karena masker, kita penggunaan masker itu juga bisa menimbulkan suatu jerawat juga karena ada proses yang clogging dan lain-lainnya. Nah, penyebab jerawat sendiri itu kan bermacam-macam ya ada multifaktorial juga. Nah, bisa karena peradangan, bisa karena suatu proses keratinisasi, gangguan pada proses keratinisasinya, atau juga bisa ada karena masalah suatu koloni bakteri yang lebih banyak, yaitu yang biasanya sering disalahkan sampai Agnes gitu ya. Nah, peningkatan produksi sebum itu memang bisa terjadi pada beberapa kasus, tapi itu bukan poin jelas pasti yang utamanya gitu. Jadi memang banyak faktor. Oke, berarti kulit kering pun juga bisa ya dok berjerawat. Nah, kalau mungkin dipikir-pikir kayak saya udah bukan remaja lagi kan, udah bukan fase yang masih puber gitu. Tapi dulu waktu remaja saya tidak berjerawat. Justru sekarang ketika usianya sudah bukan remaja lagi gitu kan, walaupun jiwa saya selalu remaja sih, itu ternyata Mbak Galo ketawa. Itu ternyata saya berjerawat gitu. Padahal dulu itu tidak pernah. Justru sekarang ini berjerawat. Nah, mungkin dari yang kita waktu pertemuan sebelumnya ya, sama sekarang udah agak berbeda karena saya sudah menemukan formula yang tepat untuk melindungi kulit saya supaya tidak mudah untuk berjerawat. Nah, itu kadang memang perlu konsultasi ya. Kadang kalau tidak cukup memakai apa yang ada di istilahnya yang over the counter gitu,
jangan ragu untuk konsultasi dengan dokter spesialis dermatologi dan venerologi atau dokter spesialis kulit dan kulit. Gitu. Iya, baik. Berarti nggak usah tunggu masalah ya dok, konsultasi pun juga diperbolehkan ke dokter. Kan masalah hidup udah banyak, jangan ditambah lagi dengan masalah-masalah. Betul sekali dokter. Nah dok, tadi dibahas jenis-jenis kulit itu sebenarnya orang itu bisa berubah nggak sih dok jenis kulitnya? Misalnya sekarang tuh berminyak gitu, tapi lambat laun mungkin jadi tipe kulit kering atau sebaliknya atau malah Gitu. kombinasi. Gitu. Bisa nggak sih dok? Kayak hati bisa berubah gitu ya. Iya betul, membolak-balikan hati. Ya, jadi sebenarnya bukan terus kulit itu berubah berubah drastis gitu terus dia berubah itu sih enggak. Cuma memang ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi kulit kita sehingga dia menjadi lebih kering ataupun menjadi istilahnya kok rasanya jadi lebih kusam kayak gitu. Itu ada. Jadi memang ada konsumsi beberapa obat tertentu yang justru juga membuat lebih sensitif terhadap sinar matahari karena memang ada beberapa obat yang memiliki sifat photosensitizer sehingga kadang pada waktu mengkonsumsi obat tertentu kita kadang disarankan oleh dokter jangan lupa ya pakai sunscreen, jangan lupa untuk mungkin menghindari yang aktivitas outdoor yang terlalu eksesif itu tolong dihindari itu memang ada. Nah ada juga obat-obat yang memang dia mengkontrol untuk produksi dari si sebumnya itu juga ada. Jadi rasanya kalau dulu itu lebih berminyak, lebih mungkin ada masalah-masalah kulit yang karena produksi sebum yang terlalu berlebihan itu dengan pengobatan itu lebih terkontrol, jadi merasa tidak seberat yang dulu itu juga ada. Oke, baik. Terima kasih dokter. Jadi kita tahu banget nih jenis kulit. Terima kasih banyak dokter. Nah ini mungkin pertanyaan selanjutnya dokter. Sebenarnya tadi kan disebutkan kulit kering, kulit berminyak. Ada nggak sih dok faktor-faktor yang menyebabkan kulit seseorang itu jadi lebih kering gitu? Tadi mungkin sempat sedikit juga. Oke, karena memang itu multifaktorial juga ya, jadi banyak faktor yang bisa berpengaruh. Nah, cuma memang yang paling berpengaruh itu kalau yang masalah kulit kering itu kan barrier kulitnya atau bahasa Indonesianya sawar kulitnya ya. Jadi pertahanan kulitnya itu. Nah, itu pada lapisan yang paling atas pada kulit kita itu pada stratum corneum. Karena dia memang memiliki fungsi pada area tersebut itu ya area itu bersama juga dengan lipid ya. Jadi itu menahan air. Jadi mungkin saya nggak tahu dulu udah pernah kita bahas belum ya dokter yang tentang kulit kita itu kan sebenarnya seperti susunan bata dan semen ya, brick and mortar. Jadi si bata itu keratinositnya, kemudian semen itu adalah yang lipidnya ya, yang lemaknya lipidnya itu. Nah kalau ada gangguan pada sistem tersebut barrier kulit itu pada sawar kulit itu tentunya juga akan berpengaruh terhadap kulit itu kering atau tidak, lebih mudah atau tidak air itu untuk bukan menguap sih tapi loss, jadi dia lepas. Nah itu yang kadang mempengaruhi di situ. Nah sederhananya kadang saya sering mengumpamakan kepada awam ya, bayangkan kalau kulit kita seperti tembok, ada bata dan ada semennya. Kalau seumpama semen itu kurang dari awal, apa yang terjadi pada tembok itu ketika hujan atau ketika ada disemprot air atau gimana tentunya bocor kan. Nah kulit kita pun seperti itu gitu. Pada waktu ada gangguan pada sawar kulitnya, gangguan pada pertahanan pada kulit lapisan kulitnya, maka juga akan banyak hal yang terjadi. Nah, bocor-bocor tadi itu. Sehingga kadang kita kan ada keluhan, kadang kulitnya terasa gatal. Kemudian juga kalau semen itu nggak rata, kulitnya otomatis kelihatan tembok itu kelihatan gimana? Ya, jerawat itu ya kalau bahasa Jerman-nya gitu kan, atau nggak rata gitu. Nah, sehingga solusinya ya memang harus dilepoh atau kita tambahkan dengan suatu krem-krem yang dari luar yang tentunya mengandung beberapa zat yang memang diperlukan untuk memperbaiki barrier kulit itu. Nah, kemudian selain kalau itu seringnya karena memang memang dari kecil. Kadang ada beberapa faktor seperti yang kalau kita kenal yang bahasa awamnya orang tuanya juga kayak gitu kan, terus anaknya gitu kan, jadi kayak menurun sifatnya itu ya seperti atopik ya, kalau kita kan ada disebut juga atopik diastasis score gitu kan. Nah itu salah satunya juga itu kulit yang kering itu juga menjadi salah satu yang kita nilai. Nah selain itu bisa juga karena penggunaan suatu produk-produk yang sifatnya eksfoliatif atau mengelupas yang terlalu berlebihan itu juga bisa. Karena yang di itu kan bagian atasnya itu biasanya pada stratum corneumnya. Gitu dokter.
Iya, baik. Jadi ada banyak ya sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan kulit kita itu terlalu kering. Nah, dan terlalu kering juga tadi nggak bagus juga tadi ya, Dok, sempat disinggung sedikit Iya. tadi. Nah, kalau yang kulit berminyak nih, Dok, kalau kulit berminyak tuh sebenarnya kenapa sih, Dok, kulit seseorang tuh jadi lebih berminyak gitu? Dan apa ya efeknya kalau misalnya kulit kita jadi too oily, lebih berminyak gitu? Nah, itu kadang banyak faktor juga, itu multifaktorial juga lagi-lagi. Yang Multifaktorial juga. pertama memang memang faktor usia juga pengaruh ya pada Hmm. faktor usia, kemudian juga hormon, itu ada beberapa hormon yang berpengaruh di situ. Kemudian gimana sih iklim iklim juga cuaca gitu ya. Tentunya kalau lembab akan lebih memicu produksi ya, karena panas seperti itu kan lebih memicu banyak produksi dibandingkan mungkin kalau pada kondisi yang dingin. Kalau dingin justru yang bermasalah seringnya adalah kulit yang kering biasanya ya, karena pada waktu kelembapannya rendah juga itu kan itu lebih berpengaruh. Nah, kemudian juga faktor-faktor lain seperti stres, olahraga yang dilakukan, kemudian juga genetik itu juga berpengaruh. Jadi memang multifaktorial. Setiap orang bisa saja berbeda. Baik. Tapi efeknya apa ya, Dok, kalau kulit kita jadi terlalu berminyak, ada nggak, Dok, efek buruknya gitu, efek negatif? Ya, salah satu yang mungkin sering dikeluhkan, salah satu lah ya, ini bukan berarti semuanya ya, ada juga yang enggak, memang menyebabkan suatu clogging ya pada pori-pori kulitnya, itu yang bisa menyebabkan nantinya salah satunya adalah timbulnya jerawat itu. Salah satunya. Tapi bukan Jerawat berarti itu itu yang salah terutama satunya. dan pasti ya, salah satunya. Dan mungkin juga Karena tadi tidak juga semua bisa. nggak semua orang yang kadang kulitnya berminyak pun tapi dia melakukan perawatan yang baik juga belum tentu terus harga mati langsung jerawatan itu juga enggak. Sama halnya kulit kering juga bukan harga mati dia nggak akan berjerawat. Gitu. Iya, betul. Betul sekali, Dokter. Jadi tergantung perawatannya juga ya, Dok ya. Kulit Ya. berminyak tidak selalu jerawatan. Jadi jangan berkecil hati nih buat sobat sehat yang kulitnya berminyak ya. Nah, Dok, tadi sempat disinggung sedikit kalau tentang kulit sensitif, Dok. Sebenarnya mungkin tadi ada beberapa yang bisa menyebabkan kulit sensitif. Tapi ada faktor-faktor lain nggak sih, Dok? Kenapa orang itu kulitnya bisa jadi sensitif? Tadi sempat disinggung tipe-tipenya juga. Memang kadang ada faktor yang ini juga banyak faktor ya, multifaktorial juga, predisposisi yang atopik yang sempat kita bahas, yang atopik diabetes score tadi itu juga ada pengaruhnya ya. Jadi memang ada dihitung juga ada beberapa hal yang menyebabkan, kemudian penyakit-penyakit kulit tertentu itu juga bisa menyebabkan kulit menjadi lebih sensitif juga bisa. Gitu. Dan tipe-tipe kulit tadi kita sempat bahas fototipe itu juga. Oke, baik. Jadi itu tadi ya, Dok ya, kalau kulit kita sempat singgung kulit kering, kulit berminyak, kulit sensitif. Jadi ada banyak sekali sebenarnya jenis kulit, nggak cuma kering sama berminyak aja, dan faktor-faktor yang menyebabkan pun juga multifaktorial, dan efek yang ditimbulkan juga bermacam-macam, tergantung jenis perawatannya sebenarnya ya, Dok. Jadi nggak melulu kulit berminyak jerawatan, seperti itu. Kulit kering saja tadi juga disebutkan bisa juga berjerawat. Ya, baik. Terima kasih Dokter Flandi. Ini nggak kerasa Dokter, ini ternyata kita sudah setengah jam ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai. Ya, mungkin kita break sejenak, Dokter. Ini katanya Mbak Galuh mau memberikan sebuah lagu buat kita nih, Dok. Aduh. Santai sejenak dulu. Ini kita juga belum tahu nih apa ya lagunya dari Mbak Galuh. Biar nggak bosan ngeliat kita. Iya. Enggak dong tentunya, Dok. Nanti mungkin kita lanjutkan lagi. Sekarang saya kembalikan dulu ke Mbak Galuh. Silahkan Mbak Galuh. Oke, Matunun, terima kasih Dokter Nabila dan juga terima kasih Dokter Fladi. Seru banget obrolan pagi hari ini ya Sobat Sehat, tapi kita harus jeda dulu. Mohon izin Dokter Fladi dan juga Dokter Nabila, akan ada lagu tapi bukan dari saya nih sayangnya. Ini dari Claire Kelly dengan judulnya Detour. Untuk Anda tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. I had it all figured out, knew which road I would go down, thought I could do it all on my own. Then you came around. When fate has its way and things fall into place, all the plans you made don't make sense anymore. Honey, I am sure love was a good
baik Sobat Sehat, masih di Raisa Radio Indonesia Sehat, satu lagu dari Claire Kelly. Semoga bisa mendapat semangat di pagi hari ini dan kita kembali dalam bincang-bincang santai. Baik, waktu saya kembalikan ke Dr. Nabila. Monggo Dr. Nabila. Terima kasih Mbak Galuh, lagunya kirain Mbak Galuh yang bakal mau nyanyi ya. Baik, Iya Sobat ya. Sehat. Kembali lagi bersama saya Nabila untuk memandu sesi pagi hari ini Bincang-Bincang Santai Raisa Radio dengan topik Mari Mengenali Jenis Kulit Kamu. Masih bersama narasumber kita Dr. Flandiana tentunya untuk membantu Sobat Sehat untuk mengenali jenis kulit, dan juga bagi para Sobat Sehat yang ingin bertanya dan penasaran bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan nanti akan saya bacakan untuk dijawab langsung oleh Dr. Flandi pada pagi hari ini. Baik Dr. Flandi, mungkin langsung saja ya kita lanjut nih dokter, pembahasannya tadi dipotong sejenak, kita istirahat. Nah sekarang tadi kita udah bahas tentang jenis-jenis kulit nih dok. Mungkin sekarang yang mau kita bahas tentang perawatannya nih dok, perawatan masing-masing jenis kulit. Nah sebenarnya beda nggak sih dok perawatan jenis kulit untuk masing-masing jenis kulit yang tadi kita sudah sebutkan dokter? Sebenarnya mungkin waktu yang lalu kita udah pernah membahas ya, kalau yang kita lakukan untuk perawatan tuh pada dasarnya basicnya sama ya, seperti kita menggunakan pelembab yang tepat, pembersih kulit yang tepat gitu ya, kemudian juga kalau memang mau ditambah dengan istilahnya sunblock itu tambahan, tapi intinya kita pilih dulu yang pelembab tepat sama pembersih yang tepat. Nah kalau untuk yang kulit yang berminyak dengan kulit yang kering tentunya untuk pembersihnya pun kita harus berbeda, nggak bisa sama. Seperti kalau yang kulit berminyak, mungkin kita justru memilih yang mengandung ada foaming cleanser-nya, jadi yang fungsinya untuk menghilangkan istilahnya kelebihan lipidnya gitu ya. Jadi dia ada kandungan surfaktannya. Nah, kemudian untuk yang kulit kering kita justru memilih yang non foaming cleanser biasanya. Dan justru ada yang istilahnya apa ya? Apa itu sih? Non-stop cleanser itu sering ya, kadang-kadang kalau kita lihat kan ya, untuk kulit sensitif, kulit kering itu non-stop cleanser, gentle cleanser gitu. Nah, ciri khasnya biasanya ketika kita mencuci muka, mencuci wajahnya itu malah kerasanya tidak kering, tapi dia lebih terasa agak seperti lembab gitu. Karena memang dia ada beberapa kandungannya yang fungsinya untuk istilahnya menjaga deposit asam lemaknya di kulit sehingga memperbaiki tawar kulitnya atau tadi itu barrier kulitnya, dan pH-nya juga biasanya tidak gitu pilihannya. Nah kalau untuk yang pelembab sendiri biasanya terutama yang kulit kering ya itu harus mengandung beberapa komponen, salah satunya mungkin seramid ya, sekarang juga kita lihat banyak kan yang mengandung ada seramid, asam lemak, kemudian juga kolesterol, dan itu rasionya harus tepat ya, 1:1:1. Jadi memang lengkap, dan dia fungsinya tadi itu yang saya cerita tentang tembok yang semennya kurang tadi, yang dilepoh dari luar biar lebih smooth gitu kan, itu juga kita melepohnya menggunakan pelembab yang tepat ukurannya gitu. Nah kalau nanti kulitnya itu sudah menggunakan pelembab yang tepat, kulit kering itu nanti biasanya juga permukaannya menjadi lebih baik, dia memantulkan sinar lebih baik sehingga kesannya lebih glowing gitu. Nah itu mungkin contoh-contoh mudah yang bisa dilihat itu kulit saya. Sebenarnya kulit saya itu kering gitu kan, kering banget, jadi sering bersisik kayak itu juga iya kalau saya tidak memakai sabun yang tepat, tidak memakai pelembab yang tepat. Tapi dengan menggunakan pelembab yang tepat, sabun yang tepat, ternyata tanpa harus menggunakan banyak dempul-dempul lainnya seperti foundation dan lain-lainnya, cukup memakai pelembab kemudian istilahnya sunscreen dan bedak tabur, gitu pun sudah kelihatan apa ya, sehat ya nggak sih? Kok malah ya nggak sih? Iya. Jadi sebenarnya itu tips glowing-nya itu ya dok ya sebenarnya kalau orang mencari glowing sekarang kan. Oke. Jadi sebenarnya berarti kalau gitu kulit berminyak juga butuh pelembab berarti ya dok ya? Betul, tapi nanti disesuaikan. Jadi juga biasanya dari bentuk sediaannya pun berbeda. Dari bentuk sediaan obatnya itu loh, kok bentuk sediaan obat? Ya bentuk sediaan dari topikalnya itu akan berbeda biasanya antara kulit yang kering dengan kulit yang lembab. Nah, memang kalau perlu sih sebaiknya konsultasi terlebih dahulu apa sih yang cocok gitu. Biasanya kan lebih ringan. Beda kalau memakai yang kulit untuk kulit yang kering kan rasanya lebih apa ya? Kalau dipakai kulit yang berminyak rasanya dia kan lebih padat, lebih oily kayak gitu. Jadi lebih ringan, kemudian juga tidak mengandung beberapa bahan yang komedogenik. Nah, itu listnya banyak juga ya. Dan itu juga tidak selalu semua bahan itu pasti 100% menyebabkan timbulnya komedo, sekali lagi belum tentu. Karena itu juga tergantung kulit masing-masing.
Oke, berarti ini Sobat Sehat bisa nih ya coba kalau ke lihat-lihat skincare drugstore bisa dilihat lagi nih kandungannya, sediaannya tadi yang dijelaskan oleh Dokter Fandi. Kalau bingung ada dokter kulit ya Dok, bisa konsultasi. Baik Dokter. Nah kalau untuk kulit yang berminyak sendiri Dokter, ini tadi kan disinggung kalau bisa yang seperti apa tadi bahannya beda dengan yang kulit kering. Terus ada nggak dok produk-produk atau mungkin jenis skincare yang atau perawatan yang sebaiknya nggak kita lakukan untuk tipikal kulit yang berminyak? Jadi memang mungkin yang sebaiknya dihindari ya memang yang mengandung konsistensinya mengandung seperti minyak gitu ya, atau yang tadi yang saya sebut rasanya pelembab krim yang berat karena lembabnya, dia memang sangat lembab. Jadi lebih baik memilih yang pelembab yang mengandung humektan seperti asam hyaluronat ataupun juga yang analog sulfat seperti itu bisa dicoba. Tapi nanti itu sekali lagi ya tergantung kulit masing-masing. Kadang memang harus harus trial and error sampai nemuin yang paling tepat gitu. Jadi jangan ragu untuk konsultasi gitu. Karena kalau pemilihan pelembab yang kurang tepat juga ciri khasnya justru mungkin pada kulit yang berjerawat dia bisa saja menjadi lebih banyak jerawatnya, lebih banyak muncul atau lebih banyak berminyak kayak gitu. Sebaliknya kulit yang kering, tadi kalau mungkin kita balik lagi kulit yang kering, kalau kita pemakaiannya tidak tepat untuk yang pelembab atau sabun wajah terutama ya, ciri khasnya kulitnya akan terasa kencang, kering, ketat kayak gitu. Nah, itu udah tanda-tanda sebetulnya bahwa apa yang dipakai itu tidak sesuai, tidak cocok gitu. Jadi bisa saja dipakai temannya yang lain, kulitnya teman saya juga kering kok, juga berminyak kok, sama dengan kulit saya. Terus kenapa kok saya nggak cocok pakai itu, padahal teman saya nggak ada masalah. Nah, itu saya sekali lagi itu kadang memang individual, masing-masing tergantung pada kulit masing-masing gitu. Iya, baik. Jadi nggak cuma ikut-ikutan aja ya dok ya, nggak cuma kata orang bagus gitu. Ternyata di kita juga tetap harus trial and error, apakah cocok karena individual tadi ya. Dan jenis kulitnya kan juga berbeda, jadi nggak bisa kita samakan dengan orang lain ya dok ya. Ya, baik dokter tadi tentang kulit yang berminyak. Kalau untuk kulit yang kering dokter, tadi mungkin sempat disinggung sedikit ya dok ya untuk pembersihnya. Tapi apa saja sih dok tipsnya nih untuk perawatan kulit yang kering? Ya, selain pembersih yang tepat, pelembab yang tepat, sekali lagi ya itu tadi yang utamanya kalau memang kulitnya kering kita harus pilih yang komposisi, ingat yang tadi yang seramid, kemudian ada asam lemak dan kolesterolnya yang tepat. Itu sih sebetulnya kalau kita mau dalam artian menjaga hidrasi kulit kita gitu kan. Jadi kalau pada kulit kering kan tersering ya masalahnya pada si bata dan semen tadi itu kan. Jadi kita mencoba memperbaiki di situ. Jadi nanti dipilih mana yang paling tepat karena memang kadang level dari kulit kering masing-masing kan juga berbeda-beda ya. Ada yang sangat kering sekali, itu ada yang tidak sekering itu. Nah, kalau yang kulit yang tidak terlalu kering sekali atau justru yang kombinasi itu ya kan ada yang kombinasi juga memakai yang terlalu berat juga kadang nggak nyaman rasanya kok kayak berat gitu kan kadang kita ngerasa ya kalau wajah kita memakai suatu produk yang kurang sesuai bukan berarti beratnya kayak diganduli sesuatu yang enggak itu sih kulitnya cuma rasanya kan nggak nyaman seperti the people gitu ya the language nggak ada bahasa Indonesia yang lebih enak Ada subtitle-nya nanti. subtitle. Iya, baik. Kalau tadi tentang kulit kering ya, Dok. Sebenarnya kalau untuk mungkin tadi sempat disinggung juga ya, Dok, kulit kombinasi juga tidak boleh terlalu berat tadi ya kandungannya. Nah, kalau misalnya untuk yang kulit sensitif nih, Dok. Mungkin kalau kulit sensitif orang jadi kesannya takut gitu, Dok, mau coba-coba skincare atau mau pakai skincare bingung, Dok, karena aduh takut jadi merah, takut gampang iritasi seperti itu. Nah, gimana nih dok tipsnya kalau misalnya kulitnya sensitif, gimana cara memilih produk skincare-nya? Jadi yang bisa dipilih memang yang pertama adalah menggunakan ya kayak yang sabunnya sendiri juga digunakan sama seperti yang kulit kering tadi itu. Jadi pilih coba yang gentle cleanser gitu ya yang tapi sekali lagi kulit sensitif kan macam-macam ya tadi ada yang mudah jerawat tapi lagi-lagi itu tergantung ya sensitifnya yang kayak gimana gitu. Jadi disesuaikan aja dengan jenis kulitnya baik pelembab maupun sabunnya. Nah juga yang penting harus menghindari pengelupasan kulit yang terlalu sering gitu. Baik itu mekanik maksudnya dengan kita memakai scrubbing ataupun kain wajah atau amplas apalagi itu ya
atau kan ada yang bentuknya kayak sikat berputar-putar gitu, itu justru akan menyebabkan peradangan yang lebih pada kulit yang sensitif, bisa saja. Nah, kemudian ada juga yang pada kulit-kulit yang mudah berjerawat, suatu tindakan yang seperti itu, gesekan-gesekan atau yang trauma mekanik kayak gitu, justru juga bisa memicu bertambahnya jerawat juga bisa malahan. Nah, tadi kalau pembersih wajah sudah saya sebutkan ya, yang oke, yang kayak gimana. Kemudian intinya kalau pada yang mudah tingling, mudah selekit-selekit juga, kalau ada produk yang dipakai rasanya kok selekit-selekit itu juga coba itu dihindari gitu. Terus banyak yang lainnya sih, tapi saya rasa mungkin akan lebih baik kalau memang itu konsultasi. Tapi lebih mudahnya kalau memilih yang di over the counter kayak gitu ya, pilih coba yang gentle gitu ya. Berarti kalau produk yang katanya terus kalau pakai produk terus ada celekit-celekit atau misalnya jadi muncul semua gitu ya dok, itu bukan detox ya dok? Di stop ya dok ya, karena kan katanya orang mungkin ada juga yang bilang itu lagi detox, jadi tetap diteruskan, enggak ya dok ya, itu salah ya dok ya? Kalau saya sih lebih baik, saya nggak tahu kondisinya gimana ya, tapi lebih baik kalau kayak gitu konsultasi aja deh, jangan nunggu nanti jadi parah banget terus baru konsultasi, lebih repot nyembuhinnya. Terus kadang habis itu, lu gimana dong dok, saya kan cuma coba-coba yang dari teman saya, terus kok jadi kayak gini, bisa ya kembali kayak dulu lagi? My God. Itu kayak siapa yang bikin perkara, siapa yang harus beresin, gitu ya. Tapi kalau ada tanda-tanda kayak gitu lebih baik di stop gitu, atau justru memerah. Kadang bilang, saya pikir kemarin memerah itu kan obatnya sedang bekerja, iya, bekerja merusak untuk kondisi kulit yang tidak sesuai itu. Tapi sekali lagi bukan berarti ya nggak baik produknya. Nah, kalau memang produk itu sudah teruji, memiliki izin edar, sudah ada yang BPOM juga sudah mengizinkan beredar, itu ya sebenarnya itu ya insya Allah baik gitu ya. Cuma sekali lagi kembali ke kulit masing-masing gitu. Jadi jangan salahin produknya juga ya dok ya, mungkin produknya itu nggak cocok untuk jenis kulit kita. Jadi atau cara pakainya juga bisa aja. Jadi ada beberapa yang memang lebih baik dipakainya pada saat tidak terpapar sinar matahari, kayak itu kan ada juga yang produk seperti itu, ataupun menghindari pada waktu mengkonsumsi apa, gitu kan ada beberapa hal seperti itu yang mungkin tidak perlu saya jelaskan di sini ya. Jadi sebenarnya mungkin ada ya dok ya produk-produk yang sebaiknya tidak digunakan untuk kulit yang sensitif. Tapi makanya kalau kadang dikasih sama dokter gitu ya, ini pakainya malam hari ya, yo jangan ya, jangan terus super kreatif dipakainya di pagi hari atau siang hari, itu kan itu bukan karena dokternya kok kurang kerjaan ngomong disuruh pakai malam, itu ada alasan di balik itu kadang. Nah, kalau yang kulit sensitif sendiri kan ada beberapa subtipe. Nah, itu perawatannya pun tergantung subtipe masing-masing itu. Oke, jadi bukan karena ngirit juga ya dok ya, dipakainya malam hari aja gitu, bukan ya dok, emang ada alasannya gitu ya. Ada alasannya. Terus kalau nanti malam harinya pakai ini, paginya pakai ini, kalau sudah disarankan seperti itu ya ikutilah gitu. Kalau ada masalah silahkan kembali lagi, jangan terus dibalik, aduh kayaknya nggak cocok deh, kayaknya saya switch yang malam pindah ke sini, itu jangan ya. Ini bukan makan siang atau makan malam misalnya. Daripada menyesal ya dok ya di akhir. Iya baik dok. Tadi sempat disinggung tentang penggunaan sunscreen nih dok. Nah mungkin kita juga pernah menyinggung di episode sebelumnya nih dok. Sebenarnya kalau untuk penggunaan sunscreen untuk jenis kulit tertentu itu berbeda-beda nggak sih dok? Harus memilih yang seperti apa? Ya, jadi memang yang penting kan kita perhatikan SPF-nya berapa. Kayak dulu yang kita sarankan berapa? Di atas berapa dokter Nabila setidaknya? Paling enggak? Kalau di outdoor mungkin bisa 20 atau 30 sampai 30 ya dok. Ya 30 paling enggak ya. Nah kemudian kalau memang kulit berminyak ya kita pilih yang basicnya dasarnya itu memang bukan yang berbahan minyak yang berat, tambah nggak enak kan pasti rasanya. Nah kemudian juga kalau untuk kan ada yang tipe sunscreen sendiri, ada yang tipe fisikal, ada yang tipe kimia gitu ya. Itu tergantung dari kandungan zat aktifnya yang ada pada sunscreen tersebut. Nah memang bukan berarti kalau semua yang chemical itu lebih menyebabkan alergi atau apa, enggak. Cuma memang pada beberapa orang
itu bisa menyebabkan suatu dermatitis kontak alergi itu juga bisa gitu kan. Jadi kalau memang ada alergi ya silakan diganti dengan jenis yang lain. Nah, kadang disarankan coba kalau memang pada yang tipe chemical itu justru menyebabkan suatu peradangan kulit, coba diganti dengan yang fisikal. Nah, cuma memang kalau yang fisikal itu kadang yang agak tidak nyamannya itu karena memang dia fungsinya kan seperti payung, jadi menyebabkan kadang kulitnya terasa apa ya kayak ada beberapa bahan kayak seperti pakai topeng karena lebih putih karena dia memantulkan. Beda kalau yang kimia itu memang dia kan menyerap gitu ya cara dia bekerjanya si tabir surya itu. Nah, selain itu juga poin yang harus diperhatikan kadang kita harus reapply, harus menggunakan ulang. Jadi kalau seumpama sudah berkeringat, terkena air, mungkin karena wudhu atau karena cuci muka atau yang lain itu bisa dipakai ulang. Jadi mau pulang kerja itu boleh dipakai lagi seperti itu. Kembali lagi ke cara penggunaannya tadi ya dok ya. Nah baik dokter, mungkin ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, kita mulai jawab satu-satu ya dok ya. Ini ada dari Sari, selamat pagi dokter. Ini izin bertanya dok, moisturizer yang tepat untuk kulit yang cenderung kering dan usianya 40 tahun ke atas nih dok, katanya agar tetap glowing, cerah dan sehat. Gimana nih dok tipsnya? Oke, selamat pagi Mbak Sari. Saya panggil Mbak aja ya karena ini seumuran saya ini. Jadi kita bisa memilih ya moisturizer yang tepat. Kalau memang kulitnya cenderung kering kayak tadi yang saya bilang, bisa dipilih yang dengan komposisi antara yang seramik, dilihat kadang ada yang produk mengandung seramiknya atau enggak gitu kan. Jadi kadang bisa dicoba-coba. Kadang kan ada tester ya kalau nggak mau konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin atau spesialis dermatologi dan venerologi bisa kan sekarang saya pun seneng kalau ke mall itu biasanya coba-coba. Kan ada tester. Jadi kadang juga supaya saya up to date. Nanti pastiannya ngomong apa saya nggak ngerti produk itu kadang. Jadi saya seneng main ke itu belum tentu beli, biasanya saya coba. Oh ini teksturnya seperti ini, oh ini kayak gini. Nah itu kadang kita boleh mencoba. Kalau memang rasanya kulitnya masih kering, masih belum terlalu lembab, ya mungkin kita bisa mengganti dengan yang lain. Nah kadang untuk tampak glowing itu gimana ya? Itu belum tentu hanya dari skincare-nya juga, tapi dari lifestyle kita gimana? Kita cukup nggak olahraga sebetulnya? Kita cukup nggak konsumsi makanan yang sehat, yang mengandung nutrisi yang baik gitu? Karena itu juga multifaktorial. Nggak ada istilahnya kita nggak bisa 100% terus kulit kita baik kalau kita hanya memakai skincare tok, tapi lifestyle kita nggak baik gitu. Jadi coba aja paling sederhana kalau kita tidurnya kurang pasti kulit akan kusam kan? Kayak itu kan. Terus kemudian kalau kita tidak berolahraga atau kalau habis olahraga rasanya juga kulitnya lebih kelihatan lebih enak gitu kan, dari dalam tubuh kita sendiri lebih enak gitu. Jadi memang banyak faktor. Nah kadang perlu juga ditambahkan dengan penggunaan beberapa kayak krem malam tuh kadang ada beberapa kandungan ya. Kalau tidak ada masalah dengan beberapa bahan aktif tertentu itu bisa ditambahkan yang fungsinya juga untuk mengangkat kulit istilahnya kalau kulit ari yang sudah kulit mati ya, karena kulit kita kan sebenarnya juga ada umurnya, dia akan berganti. Nah itu bisa dipakai juga. Tapi sekali lagi ada beberapa jenis juga dan masing-masing orang itu ada cocok-cocoknya lah. Kayak saya sendiri, saya tidak bisa memakai produk-produk yang retinoid itu nggak bisa. Jadi saya walaupun dokter kulit saya nggak bisa karena memang kulit saya kering dan kulit saya sensitifnya nggak bisa. Nah akhirnya saya mencoba untuk dengan cara yang lain gitu. Salah satunya dengan tetap memakai pelembab dan dengan lifestyle yang baik gitu. Itu rahasia kulit tampak glowing, cerah dan sehat dan awet muda. Kenapa promosi ya? Baik, terima kasih dok. Sekaligus tahu bisa dicoba ya Mbak Sari. Iya, kalau enggak nanti bisa ketemu di Sarjito juga bisa di Sarjito Aesthetic Center ya Mbak Sari ya. Betul. Terima kasih dokter untuk tipsnya nih, tips sehat dan glowing ala Dokter Fandi. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini menarik sekali dokter dari Apri Haryono Hafid. Ini karena laki-laki jadi kita coba bantu ya dok ya. Ini untuk kulit kering dan sensitif dokter, cleansernya itu harusnya mengandung apa saja dok? Ini mungkin sempat kita bahas ya tadi sedikit ya, tapi mungkin kita bantu lagi ya dok ya. Untuk cleansernya apa saja kandungannya nih dok? Ada memang kenapa? Ada kandungan yang perlu kita hindari nggak dok?
Kalau itu memang kulitnya kering ya tadi ya, kayak ini ya. Kering dan sensitif katanya. Jadi dihindari yang non-foaming cleanser. Justru yang dipilih yang non-foaming cleanser-nya ya. Jadi jangan terlalu yang non-stop cleanser gitu, dipilih coba yang seperti itu. Sekarang ada beberapa nama ya, ada yang gentle cleanser, bisa memilih yang itu. Biasanya dia sudah ada beberapa kandungan dan juga pH-nya sudah disesuaikan. Berbeda kalau memang yang foaming cleanser atau yang mengandung beberapa surfaktan yang fungsinya untuk menghilangkan lipid yang berlebih, itu justru nanti kalau dipakai akan menyebabkan kulitnya rasanya akan lebih kering gitu. Gitu ya. Terus baik, terima kasih ya. Ini kalau contoh merek saya nggak nyebut ya, nanti dikira pesan sponsor. Iya, betul. Diselentik deh. Karena tadi kan ya dok, tergantung individu juga ya dok ya, kalau merek kita nggak bisa juga. Betul, nggak bisa juga. Kadang saya pernah juga ya, dulu ada teman sejawat yang memang kulitnya tuh sensitif ya, itu kadang kita sering bercandain gitu kan, ada produk baru, coba juga kamu gimana pakai ini gitu kan. Padahal yang lainnya pakai nggak ada masalah, dia memang bisanya hanya satu produk, itu ada juga. Kalau yang lain padahal sama-sama itu produknya yang non-foam cleanser, yang non-soap cleanser, yang gentle cleanser, tapi aku bisanya yang ini. Nah, karena sekali lagi kan banyak dalam satu produk itu kan banyak ya, nggak hanya satu kandungan saja, kadang ada ekstrak apalah, atau yang kadang ada bahan-bahan yang lainnya, itu yang kadang bisa menyebabkan ketidakcocokan gitu. Itu ya Mas Apri ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat dan silakan mencoba dan ditunggu reviewnya ya dok. Ya, ini pertanyaan selanjutnya dari Nabila Arkania dokter. Izin bertanya ini sebenarnya tadi kan trial and error tadi sempat disinggung ya dok. Berapa lama kita bisa mengetahui produk tersebut cocok untuk tipe kulit kita nih dok? Nah, kalau kayak gitu ya memang nggak ada batasan waktu pastinya protokol harus berapa lama, tapi kita bisa melihat dalam 1 minggu, 2 minggu, ataupun lebih lama lagi. Itu kan biasanya gimana rasanya, enak nggak di kulitnya. Kalau memang justru tekstur kulitnya jadi lebih buruk, ya stop aja gitu. Kalau contohnya rasanya enak pakai ini, kulitnya lebih halus atau jerawatnya lebih berkurang, itu berarti Anda cocok gitu. Kalau saya sendiri biasanya suka mengevaluasi 1 minggu, setidaknya 1 minggu atau 2 minggu lah, paling nggak itu baru saya lihat. Kalau 1 hari ya jelas gimana ya, itu terlalu instan gitu kan, ini bukan Indomie gitu. Nggak instan gitu ya. Iya, oke, terima kasih ya Mbak Nabila. Sama Dokter Nabila. Iya, sama namanya. Iya, baik dokter, terima kasih nih. Pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Saraswati. Mungkin ini sempat kita singgung juga sebenarnya ini tentang sunscreen dokter. Tapi nggak apa-apa ya dok, kita review kembali. Ini komposisi sunscreen yang tepat untuk kulit kering dan atau berminyak, itu gimana dok memilihnya? Jadi kalau itu kita lihat saja dalam bentuk istilahnya vehicle-nya atau bahan pembawanya itu. Jadi apakah dia gel atau dia lebih yang kadang ada yang bentuknya krim juga. Nah, kalau untuk yang kulit kering bisa memilih yang gel seperti itu, atau justru yang ya beberapa bahannya. Kadang sudah tertera kan pada sunscreen yang di OTC itu, yang over the counter itu juga ada tulisannya, biasanya untuk kulit yang berminyak atau kulit yang kering itu kan kadang sudah ada. Kalau yang kering ya pilih yang basisnya memang dia krim biasanya, jadi tidak menyebabkan rasanya kering itu. Jadi dari vehicle-nya kita bisa memilih, atau paling sederhananya bisa dilihat aja di kemasnya, sekarang sudah bagus-bagus kemasan kosmetik saya rasa. Ya. Iya, sekarang kita juga bisa ngelihat sendiri ya dok, di drugstore itu sudah dibantu. Betul. Gitu. Kalau mungkin zaman saya muda dulu ya adanya sunscreen gitu ya, sunblock, ini merek tut dan merek tut karena nggak banyak ya. Nah sekarang saya lihat banyak sekali dan pasti dia ada tulisannya untuk kulit ini, kulit jenis ini, dan kalau kita coba itu memang berbeda. Jadi Dokter Nabila itu salah satu tips kalau mau menjadi seorang dokter spesialis kulit kelamin atau dokter spesialis dermatologi venerologi yang baik, itu sering coba juga, sering kalau jalan-jalan gitu ya, sering dicoba. Nah kalau saya karena memang kulitnya kering, saya memanfaatkan itu biasanya. Ini enak. Jadi ketika saya memberikan edukasi pada pasien, menyarankan memakai produk ini karena memang saya sudah coba. Gitu. Iya. Sering coba dan mungkin sering membeli juga ya dok, buat alasan ya dok. Baik.
Pertanyaan selanjutnya nih dok dari Hmm, Marika Suwondo, apakah Oke. ada perbedaan frekuensi jumlah cuci muka dokter dengan cleanser wajah yang diperbolehkan pada jenis kulit berminyak dan kering? Mungkin frekuensinya dokter apakah berbeda ya dok untuk kulit berminyak dan kering? Karena biasanya katanya pada kulit kering cenderung merasa ingin Hmm. membersihkan kulit terus gitu dokter. Oh, aduh. Kalau kulit kering, membersihkan kulit terus-menerus malah justru dia akan mengganggu kan. Ingat kalau kita mencuci muka tetap dia ada efeknya kan terhadap barrier kulitnya, terhadap yang stratum yang paling atas. Kalau kita mencuci terlalu sering justru akan mengganggu. Kulitnya akan terasa lebih kering lagi sepertinya. Jadi tipsnya kalau untuk kulit kering ya jangan terlalu sering. Jadi cukup pada waktu 2 kali sehari lah kayak gitu. Dengan tentunya pilihannya yang apa ya, non foam cleanser tadi, yang gentle cleanser, yang non soap cleanser ya, pilihannya seperti itu. Jadi justru jangan terlalu sering. Mungkin rasanya pengen bersihkan karena kulitnya kayak kering-kering atau kadang ada bersisik kecil putih-putih tipis-tipis itu ya. Tapi justru tambah dibersihin akan tambah menjadi. Nah, kalau sebenarnya saya juga menyarankan hal yang sama kok, baik kulit yang kering maupun berminyak, untuk frekuensinya. Tapi yang berbeda itu adalah jenis dari si sabunnya itu. Oke, baik, siap dokter. Terima kasih dokter. Mungkin ini pertanyaan terakhir dokter karena Oke. waktunya sebentar lagi sudah habis. Ini dari RSUP Sarjito ini dong. Oh iya, Selamat ini pagi. aduh. Selamat pagi dokter. Ini mohon pencerahan dokter tentang munculnya jerawat setelah penggunaan masker. Jadi sudah coba gonta-ganti masker medis maupun masker kain, tapi jerawatnya masih juga belum mau Oke. hilang dokter. Apa yang harus Ya. dilakukan perawatannya? Kan kalau memang kasus yang masker ini ya, yang jerawat karena masker ini memang kita pencetusnya memang salah satunya adalah masker. Nah, ini tentu kita tidak bisa menghilangkan maskernya ya, karena pandemic is not over yet, belum berakhir. Nah, bisa diakalin dengan menggunakan pelembab, ataupun juga nanti kita bisa lihat di pembersihnya yang selama ini dipakai apa. Jadi coba kita pilih yang sesuai. Karena sekali lagi saya testimoni dari diri saya sendiri ya, saya sempat 1 tahun juga menderita masna itu yang cukup berat, dan akhirnya baru-baru ini ketika bisa memilih yang paling tepat itu benar-benar mengurangi sekali. Awalnya itu setiap kali, apalagi saya harus memakai N95 terus komedo muncul, aduh kayak gitu kan. Nah, coba nanti karena sama-sama di RSUP Dr. Sarjito, mungkin nanti bisa ketemu saya langsung, kita lihat ya, nanti mungkin ada pelembab apa yang bisa saya sarankan gitu. Ini mungkin nanti sekalian saya juga menyampaikan ya, Dr. Nabila ya. Jadi kalau mungkin ada rekan-rekan sobat sehat di sini yang masih ragu, aduh takut kok ke Sarjito gitu kan, masih ke rumah sakit, masih pandemi kayak gini, jangan ragu, kami juga ada fasilitas untuk melakukan telemedicine, atau kalau di Sarjito disebut sebagai TECON, telekonsultasi online. Jadi jangan ragu, bisa banget tetap konsultasi dengan dokter spesialis kulit dan kelamin atau dokter spesialis dermatologi dan venerologi tanpa harus takut untuk datang ke rumah sakit ya. Tapi ke rumah sakit juga nggak perlu takut, karena tentunya kami menerapkan protokol kesehatan sudah disesuaikan gitu. Nah, gimana kalau mau TECON? Itu juga bisa bagi sobat sehat yang menggunakan Android, HP yang Android, jangan lupa untuk download aplikasi yang Klik Sarjito aja, nanti semuanya ada di situ. TECON, pendaftaran online, termasuk yang jadwal dokter semuanya. Maaf ya, ini Mbak Galuh saya promosi juga ya. Iya, jadi sebenarnya nggak ada rintangan untuk kita konsultasi ya dok. Iya, ya, jadi di era yang sudah serba digital ini pun rumah sakit Sarjito juga berusaha mengimbangi ya. Jadi nggak ada, jangan bilang takut ke Sarjito, parkirnya sulit atau jauh atau banyak pasien kayak gitu. Sekarang kita bisa menggunakan yang aplikasi yang TECON salah satunya. Jadi jangan ragu, oke? Iya, jangan ragu. Iya, betul. Bertemu dengan Dokter Flandi ya. Jadi walaupun yang lain juga, kami ada banyak dokter yang lain. Yang iya, betul. Mungkin kalau misalnya promosi diri sendiri. Saya promosi program saya aja ya. Iya, jadi sobat sehat kalau misalnya masih ragu, mungkin belum cukup bincang-bincang santai kita pada pagi hari ini, mau konsultasi bisa langsung TECON tadi atau datang langsung ke gitu. Baik, terima kasih Dokter Flandi sudah meluangkan waktunya untuk diskusi bareng bersama kami dan sobat sehat. Terima kasih di tengah-tengah kesibukannya dokter di episode ini dan episode kemarin ya dok. Mungkin nanti bisa saja ada episode mendatang ya dok ya. Kalau Mbak Galuh nggak bosan Mbak Galuh. Kalau nggak bosan ya.
Baik, terima kasih Dokter Fandi. Semoga sehat dan sukses selalu, Sama-sama, Dokter. salam sehat selalu buat Sobat Sehat, Dokter Nabila, Mbak Galul, dan yang lainnya. Iya, terima kasih dokter. Jadi tadi sudah kalau bisa disimpulkan bahwa mengenali jenis kulit itu penting sehingga kita bisa merawat wajah kita sesuai dengan jenis kulit kita. Dan kalau ada masalah atau ragu, langsung saja konsultasi Tekon atau langsung ke RSUP Dr. Sarjito. Terima kasih dokter. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bincang-bincang santai Raisa Radio pada pagi hari ini. Baik Sobat Sehat, sebelum saya akhiri saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara bincang-bincang santai pada pagi hari ini. Saya mohon pamit dan saya kembalikan ke Mbak Galuh. Silakan Mbak Galuh, terima kasih. Terima kasih Dokter Nabila dan juga terima kasih banyak Dokter Fladi atas ilmunya hari ini. Dokter Nabila juga luar biasa. Sama-sama, senang bisa berbagi. Senang banget ketemu sama Bu Fladi dan juga Dokter Nabila. Semoga sehat selalu Dokter Fladi dan juga Dokter Amin, Nabila. sama-sama Mbak Galuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Dan Sobat Sehat, demikian bincang-bincang santai hari ini. Ternyata dalam kita merawat kulit, tidak hanya kita berfokus pada kulit itu sendiri, mulai dari skincare dan sebagainya, tapi kita juga perlu mengenali juga pola hidup kita. Ternyata tadi mengutip dari Dr. Fladi juga bahwa pola makan, olahraga, dan juga pola tidur juga mempengaruhi kualitas kesehatan tubuh, kulit kita. Terima kasih banyak Sobat Sehat. Untuk Anda yang kebetulan hari ini belum mengikuti dari awal, bisa Anda nikmati kembali di Spotify-nya Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih, saya Galuh mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Dr. Flandi, Dr. Nabila, sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Mbak Galuh, sehat selalu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, Sobat Sehat. Saya Galuh mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Mbak Galuh ya. Terima kasih. Dok. Terima kasih dokter. Ya. It was dark, street lights threw shadows through the park. I was late, first impression I failed to shake. You were stirred, a little bit shorter than I expected. I was sure I'd lose my cool, but somehow I kept it. And that was the first time I laid my eyes on you. Excuse that I had. And as we wondered, oh, how I lost it for longer. Through alleyways, romantic games, the next few days we fell into each other. You were my one true real life lover. That was the first